Apa nih? Labuku lagi, labuku. Kita kali ini labuku Berat nih bro. berat ini, tidak berat sebenarnya kalau kita bukunya jadi nih. bukunya Postmodern. para pecinta labuku. Kita lagi mau membahas malam ini Postmodern Imperialism Ngeri kali. dikarang oleh Eric Walber. Wih. Jadi ini bro tentang geopolitik and the Great Games. You tahu kan? Apa? Tahun berapa nih? Ini tahun 2010. Oh, masih oke lah ya. Masih oke lah. Masih Tapi kan, relevan ya. tapi sebagaimana yang kita bahas sebelumnya yang di di buku The Lord of the Rings, Iya. itu ini semua prediction. Tapi prediction yang mereka lakukan di 10 tahun, 15 itu Sama. hampir ada Cocok lah. Cocok. Bukan cocok logi, tapi ya akhirnya Siapa Eric Walber ini bro? dia adalah seorang ahli dulu, dia profesor, dia pengamat geopolitik internasional dari sebuah university di Amerika. Dia main ke ini segala ya, ke apa namanya, ke Middle East segala ya. Oh dia ngerti, Dia di Cambridge kan? Jadi pertama dia ke Cambridge. Di Cambridge itu, jadi cerita ini kira-kira ya menjelang Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ceritanya. Ya cerita. Jadi dia pergi ke Cambridge, di sana dia bertemu dengan international student. Satu masa dia tertarik dengan masalah kekuatan yang ada di Siberian Power, namanya Rusia. Iya. Dia Di Soviet lah. Di Soviet lah. Dia belajarlah tentang Rusia. Jadi ini orang Kanada. Ya tuh. Nah dia berusaha untuk mendapatkan scholarship dari Kanada, dari Rusia dan Kanada. Akhirnya dia berangkatlah ke Rusia. Iya. Alih-alih mau mempelajari tentang Rusia dan geopolitik, kenapa sih Rusia itu paling ditakuti oleh Imperial Barat. Jadi Jadi ini kan ada gambar-gambar di depannya, ini kan ada Khomeini, semua ada Reagan, Yes. jadi gua jadi ingat zaman Reagan dulu nih. 80-an kan? Iya, 85. ada Obama, ada siapa nih, George Bush, Iya. ada siapa namanya? Yang Iran, presiden Iran, Itu Ahmadinejad, Ahmadinejad ya presiden. Iya, ada George Bush. Jadi Gue ingat banget tuh, Reagan itu sebetulnya zamannya dia benar-benar melakukan Cold War. lu tahu kan film yang Avengers yang judulnya The Endgame? Ya, di Endgame. Ya. Jadi beda-beda tipis lah dengan itu. Ini jadi gini loh. Si Eric ini menggambarkan dunia itu sederhana, bahwasanya terjadi great game. Ya. Jadi ini sebelum endgame, kalau endgame kan katastrofe, terminasi, hancurnya seluruh kekuatan melalui jago-jagonya atau superhero. Nah itu juga ini hampir sama, tapi dia menggambarkan tentang sebuah kejadian. Sebenarnya siapa sih yang memulai ini? Iya. Jadi sebenarnya yang memulai permainan imperialisme ini adalah Inggris dan sekutunya dan orang-orang Anglikan. Di atasnya ini ada foto-fotonya Siapa? Stalin, Churchill, Eisenhower. Yes. Terus ini siapa nih? Mana? Nenek kita kan? Ya tapi intinya sih itulah ya. Intinya sih Mana ini sih? nggak kelihatan dari. Ini Tito. Oh iya, Bros Tito ya. Tito. Iya. Oke. Jadi ini sebetulnya Barat versus Di awal dulu. Jadi cerita imperialisme ini kan cerita bagaimana Inggris ingin memperluas kekuasaannya. Ya. Setelah Perang Dunia II. Belum. Ini malah justru sebelum cerita Perang Dunia Pertama. Belum sebelum Perang Dunia Jadi Pertama. ini adalah epic jatuh runtuhnya yang namanya dinasti Utsmania. Jadi ketika kekuatan terakhir yang bersifat masif atau kedinastian yang paling besar itu kan adalah Ottoman Empire. Nah, pada saat itulah kan karena dia melemah, akhirnya banyak daerah-daerah yang ingin memisahkan, masuklah Inggris ini untuk memperluas imperialismenya. Apa sih sebenarnya imperial itu? Imperial ini kan adalah semacam sebuah istilah terkait dengan, jadi beda dengan koloni. Kalau koloni kan pendudukan. Kalau imperial adalah perluasan kerajaan.
Betul. Jadi dia tidak menduduki, tapi dia Tapi mempengaruhi. Nah itu dia. Mengontrol. Mengkontrol. Remote control lebih bahaya. Lo bahaya memang. Lebih bahaya. Teori Ah. yang paling ditantang oleh Soekarno kala itu kepada New- pidato-pidatonya adalah imperialism, Tapi- bukan colonialization. Tapi Bung Karno nyebutnya nekolin. Ya, tapi kan Neokolonialisme. neokolonialisme kan dia mencipta dia pada masa dia kan. Tapi Hmm. pada pidato-pidato awal Soekarno dia sangat menghantam imperialisme karena itu. Imperialisme. Gue imperialis nih soalnya nih. Ya, kita lulusan imperial college. Ya. Nah, Oh, oke. Nah, sebenarnya caranya untuk menguasai ini mereka kayak gimana? jadi yang kita cerita nih bro, ini apa yang hari ini terjadi. Bahkan even yang namanya demokrasi itu mereka sengaja ciptakan. Untuk apa? Untuk menghancurkan yang namanya kekuatan kultural di daerah-daerah tersebut. Sehingga ide-ide demokrasi versi mereka yang masuk jalan. kan gini, tidak akan ada lagi yang namanya si Inggris menyerbu Indonesia kemudian dia ambil alih, itu susah. Karena pasti akan ditantang oleh seluruh negara dan United Nations akan bicara. Pada faktanya PBB pun juga mereka sengaja buat untuk mengunci atau untuk mempermudah proses imperialisme mereka. Makanya muncullah yang cerita hak veto. Kenapa cuma ada 5 negara yang dapatkan? Apa sih standarnya? Begitu. Jadi kuncian-kunciannya itu udah dibuat di dalam tatanan PBB sekalipun. Gitu. Dan hebatnya nih, bro, kok mereka bisa berpikir? Ini kan cara berpikir mereka ini munculkan di akhir tahun 1700-an. Jadi pada saat awal masuk 1800-an itu Ottoman Empire kan habisnya 19 something. ya, tapi kan mereka sudah melihat ada gejala meruntuh ini. Karena Ottoman di tahun 1800-an itu sudah tidak lagi mampu mengkontrol daerah-daerah terjauhnya. Udah banyak yang hilang lah. Jadi banyak yang lepas. kalau bro lihat sejarah Turki Utsmaniyah itu Ottoman ya cuma tinggal sekitar Persia, area yang dekat, jadi cuma di Asia. Yang di Eropa sudah mulai lepas, Bulgaria sudah jalan sendiri macam-macam kan. Bahkan you lihat terjadinya perang begitu mau bahasa. Awal mulanya adalah revolusi Bolshevik 1917. Di situ sebenarnya adalah kekalahan Turki juga untuk menguasai, karena sebagian daripada Rusia atau Soviet kala itu dulu belum ada namanya Soviet, masih Tsar Rusia. Oh, masih Tsar ya? Jadi ini pertempuran antara Tsar Rusia sama Utsmania. Sebelum ada revolusi, People Revolution in Rusia belum ada. Belum ada. Masih Tsar. Nah, kan tidak lama setelah itu kan muncullah Perang Dunia Pertama. 1918. Di Perang Dunia setelah pembunuhan Franz Ferdinand, muncullah Perang Dunia Pertama. Disitulah Inggris melihat ada peluang. Malah justru perang itu dia melihat, oh ini peluang gua. Kenapa dia bisa melihat peluang? Karena ternyata mereka gampang sekali untuk mempertempurkan orang-orang yang berada di kalangan Eropa daratan. Jadi makanya bro, kalau kan kita pernah di Inggris, ada dua cara berpikir. Where are you? We are in Europe. You are in the continent or you are on island atau Anglican. Anglican pasti cara berpikir berbeda dengan orang kontinen. Kontinen inilah yang sering dimanfaatkan karena memang si Inggris ini dia merasa menguasai Rim. Nah, ini sekali lagi kita kembali pesisir lagi. Pesisir, memang mereka ini armada tempur yang paling canggih kala itu. Dengan kekuatan kapal-kapal yang mereka desain sedemikian rupa. Decliningnya kekuatan Spanyol dan Portugis di dalam menjaga wilayahnya, dan karena Inggris sudah lebih banyak koloninya dan lebih banyak merampas harta-harta dari daerah di koloninya, jadi mereka kebanyakan duit. Jadi bangunlah tuh bangunlah itu armada tempurnya paling terkuat pada saat itu. Sampai sekarang, tapi kan sekarang kan kekuatan ini kan beralih ke Amerika, yang sebenarnya mereka juga. Sebenarnya di belakang Inggris juga. Nah, itulah yang dinamakan oleh si Eric ini Great Game pertama. Jadi the Great Game pertama itu hancur ketika terjadinya Perang Dunia Pertama. Pasca Perang Dunia Pertama muncullah permainan the Great Game kedua, Perang Dunia II. Tapi berubah lagi judulnya. Tadi Great Game pertama adalah imperialism melawan kekuatan Rusia. Imperialism. Jadi imperial nih.
Sebetulnya kan kalau dilihat daripada sejarah, itu kerajaan Inggris, kerajaan Rusia sama kerajaan di Jerman, itu kan mereka bersaudara sebenarnya. Mereka bersaudara. Jadi Bersaudara dulu itu tidak ada Jerman, bro. Iya, nggak ada. Dulu itu kan ada namanya Prusia. Prusia. betul. Setelah Prusia muncullah ini di kawasan Jerman dulu ya. Tapi Prusia ini sebenarnya Austro-Hungarian Kingdom. Jadi sebenarnya Jerman ini nggak ada orangnya ini. Iya. Lebih pure orang Austria. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang Hitler, dia buat kerajaan sendiri ya. Dia sebenarnya bukan lagi kerajaan, dia imperial besar. Iya, ngebangun imperialisme sendiri gitu kan. Dan dia mendeklar dirinya menjadi the Third Reich. The Third Reich. The Third Reich itu artinya dia adalah seorang emperor ketiga dari Reich itu kan membangun ya. Nah, jadi dia anggap dirinya itu besar lah pada saat itu. Nah, pasca itu terjadilah perubahan geopolitik. Judulnya ini GG2 itu adalah perlawanan kekuatan imperial Inggris ini melawan kekuatan komunis. Karena pasca Perang Dunia Pertama terjadilah kekuatan komunisme yang yang berkuat. Nah, begitu muncullah Uni Soviet dan teman-temannya dan kerajaan-kerajaannya. Nah, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, maka dimulailah epik sejarah GG ketiga. Nah, Great Game. Great Game ketiga ini menarik, bro. Ini Cold Wars atau apa? Ini sebenarnya bukan Cold Wars lagi. Jadi memang ini sebenarnya langsung permainan geopolitik. Kalau Cold Wars kan masih ideological war. Ini tidak lagi, ini saling mengirim spy, saling itu Cold Wars ya, tapi kan kalau Cold War kan apa ya, lebih kepada permainan ideologi ya. Tapi ini kan saya kirim spy, Amerika mengirim spy ke Irak untuk mengacaukan di sana. You kirim ke Tunis untuk mengacaukan. Jadi sebenarnya seluruh Arab Spring, seluruh pemberontakan ini designing dari sebuah negara besar untuk mengacaukan di sebelah sana supaya mereka tenang untuk mencari uang atau menciptakan sistem baru. Dan memang ciri khasnya sistem keuangan. Nah, apa ciri khas daripada Great Game yang ketiga itu? Disinilah terjadi yang namanya pertempuran antara bukan lagi imperialisme, tetapi post US Israel domination. Post US Israel domination. Padahal saat itu Israel belum mendominasi loh. Belum, tapi mereka sudah mendesain bahwasanya Israel, kenapa harus dicipta negara Israel? Karena begini, rupanya kegerakan misionaris dan Kristen itu mereka mendesain khusus imperialisme ini. Sebenarnya mereka ini tidak bisa kita katakan mereka ini orang beragama, hanya menjual agama. Jadi isu kekristenan ini mereka jual untuk mempertaruhkan dengan isu keagama lain. Nah, fokus mereka daripada mereka kemudian turunkan tentara, mendingan mereka ini kan kos, mereka dua aja begitu. Antara Yahudi sama Islam gitu misalnya. Itu seperti itu. Maka kenapa sebenarnya pada saat perjanjian ini game ketiga? Mereka sudah berpikir tentang menciptakan negara Israel ini di tahun 1917. Lord Balfour itu. Perjanjian Balfour itu. Lord Balfour. Pertanyaannya, kenapa harus Israel? Karena ternyata kelompok yang paling susah untuk diinfiltrasi itu sebenarnya kelompok Islam. Menurut si Eric ini. Kenapa? Karena mereka itu betul-betul dipaksa untuk membunuh, belum tentu mau. Dipaksa untuk menghancurkan, dia tidak mau karena ada pakem-pakem yang memang mereka itu ingin mengikuti. Atas nama Allah nggak bisa. Ya nggak bisa. Ya artinya atas nama Allah. Dan waktu itu Liga Arab masih kuat ya. Tapi kan sudah mulai declining, sudah mereka dikecilkan. Maksudnya awalnya masih bersatu tuh Liga Arab. Sekarang udah habis. Sudah nggak ada. Termasuk penciptaan negara Saudi pun juga tidak luput daripada desain mereka. Jadi minyaklah dimasuki. Termasuk juga membuat plot bagaimana mengacaukan Iran dengan meruntuhkan Shah Iran itu dengan memunculkan Khomeini. Itu termasuk plot yang mereka mainkan. Termasuk mereka pada saat itu kan mereka sudah kedengar ada negara baru muncul seperti Indonesia misalkan, dan ini adalah kekuatan Islam di situ. Malaysia mereka tidak itu karena sudah merupakan bagian dari Commonwealth. Jadi yang Commonwealth itu adalah bagian daripada kaki tangan mereka sebenarnya. Nah, Indonesia juga antek lah.
kalau kita bicara antek itu sebenarnya bukan sesuatu konotasi jelek loh. Ya, Misal, sekarang iya, dulu enggak. Dulu enggak. Dulu enggak. Karena kita harus melihat definisi ini. Soalnya dulu Belanda itu nyari-nyari apa namanya pejuang itu, kamu antek-antek kalau inlander ya. Nah, gitu. Berarti kan bagus. Itu bagus. Berarti antek kamu penjahat yang mendukung republik ya. Nah, itu sebenarnya. Dia penjahat pejuang. Nah, iya. cerita tentang Israel ini, dan ini sangat menarik, inilah yang nanti akan mendominasi Great Game ketiga ini sampai munculnya Perang Dunia Ketiga nanti. Entah kapan kita nggak tahu, tetapi selama tidak terjadi ada lah. Ya, tapi kan kita tapi tidak mengerti. Kita diambang. Semua perang dunia itu hasil dari sebuah designing geopolitik dari negara-negara ini, bro. Iya. Artinya kita tidak tahu format Perang Dunia Ketiga yang akan datang itu bagaimana. Iya. Selama masih ada veto di PBB, ya mereka yang atur. Ya, tapi belum tentu juga itu berlaku karena kan misalkan ini contoh, Amerika sekarang keluar dari WHO dan keluar daripada misalkan UNICEF, kan kemungkinan besar keanggotaannya sudah mulai declining. Bisa saja itu nggak ada hubungannya sama Dewan Keamanan. Ya, tapi kan bisa saja tiba-tiba terjadi sebuah rapat besar di UN. Oke, you tidak mau bayar sesuai dengan you punya capacity. Kita mau hilangkan you punya veto. Kita mau ganti dengan let's say India misalkan. Tapi kan itu kan gayanya Trump dalam konteks dia mau ngatur semua. Nah, itulah yang berbahaya. Tapi beda lah. Itu beda, tapi itu juga berbahaya karena segala sesuatu kemungkinan dapat saja terjadi. Misalkan, jika misalkan ini kita bicara tentang sebuah teori geopolitik kan. Misalkan BRICS ini menjadi sukses, berhasil mengumpulkan negara Afrika misalkan. Sehingga mau keluar dari PBB bergabung di sini, kan bisa saja muncul liga baru, liga baru yang dipimpin oleh beberapa negara, misalkan Cina ketuanya, misalkan Rusia ada di situ, akhirnya kan ketiga lagi nih permainan. Nah, inilah yang sekarang bakal terjadi. Jadi apa yang dikatakan oleh Eric di dalam Great Imperialism itu bukan menakut-nakuti kita, tapi kita harus bersiap-siap bahwasanya akan ada sebuah keadaan yang mana seluruh politisi kita ataupun kita punya pejabat-pejabat yang berkaitan dengan keamanan harus mengerti geopolitik ancaman-ancaman ini kan geopolitik kan. Jadi kalau di Indonesia kalau nggak aware tentang ini kita akan jadi bagian daripada kita akan yang terimbas daripada bisa terimbas, bisa mengakibatkan harga mahal terhadap Indonesia itu sendiri dan bisa juga mengakibatkan terjadinya perubahan geopolitik baru di Indonesia. Lu harusnya ngomong ini di di apa Lemhanas ini ya kan? Lapor aja dulu. Suruh baca aja orang Lemhanas ini. Lapor aja dulu kita. Nah, begini bro, jadi saya ini kawan-kawan kita sebenarnya kawan kita ini banyak yang pintar. Tapi kita kirim ke Aceh video. Nah, kawan-kawan kita ini semua banyak juga yang cerdas. Tapi kan begini bro. Diskusi seperti begini itu kan harus kita lempar ke masyarakat untuk memancing yang namanya pro and kontra, kritik and supporting. Di mana sih sisi ke-Indonesiaan untuk kita berada di posisi itu? Jika posisi diskusi ini sangat eksklusif, hanya ada di Lemhanas, hanya ada di kampus, bagaimana orang-orang awam ini kita mau menggali pikiran mereka? Oke, mereka tidak baca buku, tapi paling tidak mereka itu rajin membuka TikTok. Oke, sekarang pesannya untuk teman-teman ya yang berkuasa dan policy makers di Indonesia. Ya, Indonesia tidak dalam kawasan Indonesia dan sekitarnya itu bukan dalam posisi heaven conditions, heaven environment. Ini betul-betul hotspot. Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Samudra Hindia, strategik banget. Artinya akan banyak sekali kepentingan yang akan datang di sini. Dan ingat, para pemirsa Labuku, kita ini posisi kita sangat strategis berada di tengah. Bukan kita harus bangga. Sebab di bawah kita berarti di bawah selatan dari kita, sebenarnya bukan di bawah ya, tapi di selatan kita itu ada negara supremasi putih. Namanya Australia, New Zealand. Tidak mungkin mereka itu akan membiarkan non-white itu berkuasa di situ, betul ya? Artinya, sekali lagi saya ingin katakan, pertempuran yang terjadi di northern hemisphere
di Middle East, di mana Israel dan kekuatan itu hanya untuk sebagai sebuah pengalihan, sehingga Australia dan New Zealand ini memperkuat defensing system mereka dengan infrastruktur dan kekuatan ekonominya, yang sebenarnya, ingat sekali lagi, pendatang di Australia itu awal-awal yang datang di Australia ini kan apakah orang Eropa? Ya bukan. Orang Anglo-Saxon. Anglo-Saxon. Artinya ini juga adalah imperialisme Inggris yang memang lagi dijaga di eman-eman. Bagi kita Indonesia, kita pernah membuat semacam sebuah buku putih Australia dan Indonesia. Kita harus mengalihkan ini ke sini. Kita tidak perlu membahas Middle Eastern, Israel yang jauh sekali dari kita. Kita tidak usah bicara tentang Cina dan macam-macam, karena itu is not the real threat buat Indonesia. Ada banyak negara di atas kita yang akan berhadapan dulu. Bicara Laut Cina Selatan, ya berhadapan dulu sama Vietnam, Brunei, Malaysia, Filipina. Kita tidak akan kena di situ. Bicara wilayah Pasifik dan macam-macam, tidak hampir. Ya negara-negara kepulauan kecil yang ada di situ. Kita mau clash juga dengan negara India, terlampau jauh, ada Samudra Hindia yang membatasi. Tetapi Australia sama New Zealand ini adalah semacam sebuah hotspot buat kita. Sebenarnya hotspot yang sangat menguntungkan, bro. Karena kita punya 3 arki internasional, Selat Malaka, Selat Bali, sama Selat Laut Arafura. Di mana Australia tidak akan gampang pergi ke Laut Cina Selatan kalau tidak melewati daerah kita. Nah, begitupun juga perdagangan. Kalau kita tarik garis lurus dari barang-barang Cina mau datang ke Australia, let's say ini adalah sebagai akibat dari perdagangan, akan lebih murah kalau melalui Selat Alki 3 kita. Pergi di Pasifik, susah sekali, ombak besar, jalanan jauh dan macam-macam. Jadi gimana kesimpulannya buat pemangku kebijakan, terus kemudian elit-elit di Indonesia ini dalam konteks postmodern imperialism ini? Sederhana kita untuk mengambil semacam sebuah pelajaran dari buku ini ya. Pertempuran Indonesia untuk mempertahankan positioning kita itu secara geopolitik itu bukan yang ada sekarang itu. Israel diserang atau Israel menyerang Gaza, terus kita ikut-ikutan memperhatikan. Itu bukan geopolitik kita. Karena itu geopolitik yang ada di Middle Eastern sana, dan itu jauh dari kita. Yang kedua, kita pun juga tidak perlu mengkhawatirkan tentang China dengan kekuatan geopolitiknya, karena secara geopolitik pengaruh Cina terhadap kita itu tidak terlampau besar nanti. Anggap kalau itu bicara tentang kekuatan militer yang ada di Laut Cina Selatan ya. Kita ini tidak ada satu daratan pun yang berbatasan langsung. Karena itu sebelum mengarah ke kita, Cina harus berhadapan dulu dengan Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia untuk disputed island yang ada di sana. Dengan Amerika pun juga bicara tentang Pacific power, kita hanya berteman dengan negara-negara pulau yang sangat kecil, Marshall Island lah, Vanuatu lah. Amerika terlampau jauh, walaupun ada the Seventh Fleet-nya Amerika yang ada di sekitar Filipina. Kita tidak punya kepentingan di situ, karena itu hanya untuk menjaga Taiwan. Kita dengan India pun juga terlampau jauh sekali, karena di situ ada Samudra Hindia. Terlampau sibuk India nanti dengan Pakistan, Bangladesh, macam-macam. Nah, pertanyaan Indonesia dengan siapa? Nah, kita lupa. Kita mikirin sendiri. Musuh kita ataupun teman kita yang nanti bisa kita manfaatkan atau kita harus berhadapan dengan dia itu adalah orang yang berada di wilayah selatan. Yaitu yang paling dekat lah ya. Yang paling dekat yaitu Australia dan New Zealand. Ingat loh, bro. Australia, New Zealand ini adalah negara yang berbasiskan supremacy white. White supremacy. Dan ini orang kulit putih yang berasal dari Inggris semua. Jadi kita bukan menutup mata terhadap apa yang terjadi dengan saudara kita di Gaza atau Palestina. Kita juga punya uang, kita bantu secara sosial. Kita bantu secara doa, tapi nggak usah pergi ke sana secara fisik juga percuma, karena bukan pertempuran kita di sana itu. Kita ke sana akhirnya kita ini hilang kita punya kekuasaan karena kita mikirin yang tempat jauh. Kita harus menjaga wilayah kita terhadap wilayah-wilayah yang ada di selatan dunia ini. Karena kita ini adalah negara. Jadi, sebelum membantu itu kan ibaratnya kalau ada darurat, pesawat kan turun tuh masker. Nah, kalau kata pramugarinya kan maskernya pasang sendiri dulu,
baru bantu orang lain. Kira-kira Biasa, gitu ya. biasa pramugari kan selalu bilang, have you self first, then others. Nah, Jika dalam bahasa Al-Qurannya, ku anfusakum wa ahlikum naro. artinya Selamatkan dirimu dulu sendiri, baru Nah, keluargamu baru. dari api neraka. Nah. Nah, kira-kira begitu. kan nggak mungkin kita kerjaannya buat ini terus nolong mendoakan seseorang. Gini loh, untuk kita itu kalau mau nolong, bebas dari api neraka. kita kan? itu kalau mau nolong sesuatu, pastikan kita sudah masuk surga duluan, baru nolong orang yang belum masuk. Iya, iya. Nah ini belum masuk sama-sama, kita mau tolong siapa? Kita belum tentu ada kemampuan masuk. Kira-kira gitu bro. Oke, Ya. sip kalau gitu mantap. Oke. Lah buku keren Lalu banget. itu keren. Siap. Keren.